Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizqi. Nah, ini namanya rizki itu sudah diatur Allah ya. Rizki itu sudah memang dibagi Allah secara adil. Tidak usah terlalu memaksakan diri sampai halal haram diterabas semua. Ada banyak orang yang karena tidak terima, tidak puas dengan rezeki yang diterima, kemudian halal haram diterabas, atau mencari hal-hal yang bahkan mengorbankan rezeki yang diterima untuk sesuatu yang gede tapi malah buntung. Nggak untung malah buntung. Ada orang nyari pring petuk. Tahu pring petuk ya? Pring petuk itu katanya ada pring yang kalau cabangnya itu petuk atau apa gitu loh. Katanya itu harganya miliaran. Kok ya percaya aja. Sampai dia kesana kemari utang uang untuk iya, sampai bahkan kadang ada yang jual sawah, jual apa, padahal dibohongi, macam-macam ya. Ya, pring petuk, terus apa, tekek gede katanya nanti ada miliaran, terus apa lagi selain tekek, pring petuk, terus ada merah delima, apa, semacam-macam lah. Kayak dulu waktu lagi apa in-innya akik tuh kan gitu, semua orang berburu akik. Jadi gini dulu ya, kita tetap harus mencari rezeki, tetap harus bekerja, tetap harus semangat, tetap harus produktif ya. Apalagi orang beriman itu produktivitasnya itu harus lebih di atas orang kafir. Lah kenapa? Ya karena orang beriman itu yang disiapkan dua kehidupan, yakni dunia dan akhirat. Kalau orang kafir kan hanya satu kehidupan, dunia saja. Jadi kalau orang kafir misalnya kerjanya 8 jam, ya orang beriman minimal 12 sampai 14 jam. Atau 16 jam, dua kehidupan. Kan gitu. Tapi sebaliknya, yang dinikmati orang beriman sedikit, karena nabung dia. Kalau orang beriman, orang kafir tidurnya 8 jam, orang beriman tidurnya cukup 6 jam atau 5 jam saja. Yang 3 jam ditabung untuk akhirat. Dengan cara apa? Tahajud. Gitu. Kalau orang kafir misalnya makannya 4 piring, orang beriman ya makan, tapi ya 2 piring aja. Yang 2 piring ya ditabung untuk akhirat. Diberikan kepada orang yang tidak bisa makan. Itulah. Tapi dalam hal produktivitas kita harus lebih tinggi. Karena dua kehidupan. Nah, dalam pada itu kita harus nyadar bahwa sebesar apapun upaya effort yang kita keluarkan untuk rezeki, itu jangan sampai kemudian menghilangkan keimanan kita bahwa rezeki Allah itu sudah dibagi menurut kadarnya masing-masing. Sudah dibagi menurut kadarnya masing-masing. Gak usah pertama ngoyo, kedua gak usah iri, ketiga gak usah nerabas segalanya, keempat nang tawakal saja. Gitu ya, jadi pertama ndak usah terlalu ngoyo, meskipun tadi saya ajak untuk kerja keras, produktivitas tinggi. Yang namanya ngoyo itu kan sampai gini, sampai lupa waktu, lupa kesehatan. Jangan. Nah, untuk apa gini loh, Telur?
Kalau kita sampai misal keluar jebol, banting tulang sampai lupa kesehatan. Nah, nanti kalau dapat rezeki terus kesehatannya hilang, rezekinya juga habis untuk berobat. Ya muter aja nanti. Jadi pertama jangan terlalu ngoyo sampai lupa waktu, lupa kesehatan. Yang kedua juga jangan sampai lupa Allah. Sampai kadang lupa sholat, lupa ngaji, lupa apa lah ya. Jadi untuk apa rezeki kalau itu dilupakan. Yang ketiga, jangan lupa aturan Allah, apa halal haram. Jangan karena rezeki kemudian sampai nerabas segala macamnya itu. Ya kan? Kemudian jangan lupa tawakal. Artinya kalau gagal, ya tawakal kepada Allah. Kalau kita pengen dapat uang 1 M, ternyata dikasih Allah 500 juta, ya tetap tawakal. Terus yang kelima, juga jangan lupa untuk bangkit lagi. Kalau gagal ya bangkit lagi aja. Orang beriman itu anti putus asa. Apa kalimatnya? Wala tai'asu fi rauhillah, fi rahmatillah, mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Gagal bangkit. Ya kan? Lalu yang keenam, jangan apa? Jangan lupa untuk berbagi. Kalau bisa punya kerjaan itu yang bisa padat karya. Apa padat karya itu? Mengkaryakan banyak orang. Gimana proyeknya, Mas? Ya, terus Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Shadaqallahul. nah itu Sabah ayat 36. Jadi bagaimana? Kul katakanlah sungguhnya Robbi Tuhanku itu ya besutu rizqa wa yaqdiru. Yaqdiru rizqa maupun yabsutu maupun wa yaqdir. Itu kuasa Allah. Jadi upaya keras kita itu hanya sebagai sebuah ikhtiar saja dan memang harus. Sementara ini kan Allah kalau kalimatnya di ayat yang kita bahas di surat An-Nahl ini kan kalimatnya faddala ba'dakum 'ala ba'din. Allah melebihkan sebagian kalian di antara. Jadi sampean kaya raya, punya duit banyak itu bukan karena hebatnya sampean. Misalnya gini, kok bisa sampean punya uang banyak gitu? Ya ini semua hasil kerja keras. Banyak yang lebih kerja keras daripada sampean. Tapi nggak dapat duit sebanyak sampean. Iya tak? Gitu betul? Misalnya Pak majikan-majikan itu. Lebih banyak, lebih keras mana kerjanya daripada pembantu rumah tangganya? Oh, iya. Loh, tapi kan dia mulai dari nol. Iya, yang mungkin bojo lanangnya, bojo wedok yang dinikahi karena cantik misalnya. Ujung-ujung dia kaya. Kerja keras apa? Tiap hari paling pedicure, manicure ke salon. Nggak ada. Jadi rezeki Allah memang ya sudah begitu. Maka kenapa sih kita penting untuk memahami bahwa rezeki Allah itu dibagi menurut kadarnya masing-masing? Supaya kita tidak pertama iri. Kedua tidak gampang putus asa. Ketiga biar kita mampu bersyukur terus. Keempat biar mampu mengelola secara benar. Gitu loh. Jadi bagaimana kita tidak iri? Ada yang dikasih tetangga pintu kulkas 12. Di kulkas pintunya 12. Tidak usah iri. Kalau zaman baru punya keranji. Tahu keranji? Keranji tahu nggak? Keranji itu lemari dari kayu atau dari bambu, tempat menyimpan makanan. Nah, pasangannya keranji itu ada kayak apa ya, terbuat dari bambu yang ditarik gitu loh. Dulu ada. Jadi dikasih tali terus ditarik itu biar nggak di kucing. Apa sih namanya? Pogo, Gus. Pogo. Tompo. Pogo. Janjang nek yen kula. Salang. Ngene perlu dadi apa Mas Ata? Toko. Apa Pogo. Tahu, dulu tahu. Yang
jadi di tali di atas gitu loh, di kayak apa ya, kayak bambu itu, terus di tali ini makanan nih, terus nanti ditarik. Kalau mau dimakan diturunkan lagi. Itu. Biasanya itu yang makanan yang awet untuk beberapa hari. Nah, apa sih namanya? Kalau di Kalau sini tempat saya Gus, di Sragen apa? Pogo namanya. Apa? Pogo. Pogo. Salang Ini atau cangkro apa anjab? ya? Salang atau anjab itu? Anjab, salang. Kalau dadi mau apa jenenge? Tumpo. Ning ngene turi janjang jenenge. Banyuwangi apa Bali? Pogo, Gus. Pogo, sekarang sampean lah. Trenggalek apa Trenggalek? Gandulan. Jandulan ya, bandulan ya. Itu alat permainan TK itu. Bandulan. Ya apalagi coba daerah lain. Banyu Di Tengah Talang gitu, Gus. Banyu Tengah Talang. Anu, coba saya pengen tahu yang luar Jawa apa? Sunda. Ada tempat makanan yang ditali terus ditarik gitu loh biasanya itu. Kalau orang kota enggak ada, itu orang desa. Orang kota enggak punya banyak pengalaman hidup. Ya. Coba saya mau dengar yang dari Sumatera, Kalimantan, Sunda, Sulawesi, Papua, Manado, Lombok, ada yang gitu. Lombok para, Gus. Para, gimana ya bentuknya para, Mas Fasi? Jadi biasanya di dapur terus ditaruh di atas itu. Ditarik ke atas gitu ya? Oke, dari bambu. Memang dari bambu. Para ya? Oke. Oke, parayangan. Terus, apalagi dari Lombok sudah? Ayo, dari mana lagi? Aku Selatan? Riau? Nggak ada, berarti nggak punya berarti. Kalau sampean baru punya begitu, lalu tetangga sudah punya kulkas, nggak usah iri. Wes, memang bagiannya sampean ya pogo tadi, sudah. Yang kedua, biar sampean tahu bahwa Allah sudah melebihkan yang lain dengan yang lain, sampean juga kemudian bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku dikasih rezeki sekian. Saya kemarin itu habis dari pernikahan di Ngawi sana, terus mampir ke salah satu rumah di Ngawi juga. Nah mampir, di ruang tamunya dia itu ada barang-barang dijual gitu loh, ya mulai dari mie, kemudian warung tapi sak kelecer apa sih wong jualan musil kerupuk ya 2 buah kayak gitu loh. Kelihatan alah paling dipangan wong siji entek. Terus saya tanya, "Ini apa ini?" Mungkin nggih sadean, jualan. Terus ya ini sudah lumayan berkembang gitu. Padahal di situ ya paling ya ada apa sih? Ada Aqua 2, terus ada plastik-plastik, ada jajan paling mungkin jumlahnya nggak sampai 200.000 paling kalau dibeli semua itu. Paling banter 250.000. Katanya itu sudah berkembang. Dulunya itu modalnya cuma 50.000. Loh, gini jualan terus dapatlah banyak. Loh Gus. Lah niki lo alhamdulillah. Loh kenapa? Ini tak bahasa Indonesia kan, tapi dia pakai bahasa Jawa. Lah wong saya jualan ini loh. Ya alhamdulillah anak saya bisa sekolah. Minimal nih Gus. Kalau ada tamu itu saya sudah tidak sulit untuk nyuguhi. Ada gula untuk bikinkan teh. Coba bayangkan. Padahal itu jangankan kok kayak ilmu manajemen marketing zaman sekarang, carilah tempat yang strategis. Strategis apa?
Wong itu di dalam, sudah di dalam dusun, di dalam rumah lagi. Nggak ada kelihatan dari luar ada tokonya, nggak ada. Nggak ada jendela di dalam, nggak pakai. Jadi di dalam, di pinggirnya ruang tamu itu. Jadi yang beli siapa? Ya warga sekitar satu RT itu paling yang tahu bahwa di situ ada toko-toko itu pun ya sangat terbatas. Jangan bayangkan, jangankan Alfamart, Maduramat aja loh, enggak itu. Enggak ada. Itu paling. Tapi coba bayangkan, itu yang saya maksud tadi, Allah membagi rezeki itu sangat adil ya. Dia bersyukur itu. Alhamdulillah Gus, ini aja udah berkembang katanya. Saya, ya Allah, Alhamdulillah sudah berkembang. Jadi saya saking bersyukurnya saat itu, saya merasa berdosa banget gitu. Berdosa banget. Karena di saku saya, itu ada uang sejumlah, mungkin semua barang itu saya beli itu cukup dengan uang itu gitu loh. Padahal nggak sampai 1 juta uang itu. Loh bener. Tapi dia sudah sangat bersyukur dengan jualannya itu. Dan hebatnya lagi, dia itu satu desa itu, nggak sampai satu desa itu paling ada 8-9 kakak dia bersama jamaahnya itu. Dari sekian, itu bisa bangun masjid. Bayangkan, bersama dengan sekitar 8 apa 10 keluarga gitu di situ. Bisa bangun masjid bersama-sama. Masjidnya cukup luas, sekitar 8x9. Luas, ya granit masjidnya. Tapi rumahnya tetap dari lantai tanah. Nah itulah, yang tadi konsep itu. Saya sampai malu betul, malu. Terus kemudian merasa, ya Allah, kok kalah saya dalam hal bersyukur. Iya. Jadi akhirnya karena saya bentuk malu ya, yang uang yang di saku saya rogoh, terus pas pulang saya bilang, oke, ini biar berkembang lagi, kita bilang gitu. Ini saya investasi, Pak bilang gitu. Investasi yang tidak pakai nyaur. Padahal hanya berapa gitu loh, beberapa ratus ribu saja. Tetapi itu tadi, bagaimana kita mampu meniru dia itu tadi, bersyukur. Nah, makanya di sini disebutkan kan, misalnya tadi surat Saba ayat 36, kemudian juga surat Al-Isra, coba dibuka. Ayat berapa tadi yang saya sebut? Ayat ayat 30 ya. Coba dibuka. Jadi bagaimana Allah telah melebihkan dan menyempitkan itu berdasarkan apa? Takarannya masing-masing. Sudah ketemu? Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Sadaqallahul-adzim. Sudah Pak Surono. Pak Surono dikasih warung. Ada menu apa aja Pak Surono? Menu apa aja Pak Surono? Ayam pedas. Ayam pedas. Sepedas Ya, apa itu? Level berapa itu? Macam-macam Gus. Sampai pedas. Itu Pak Budi udah ngerasain semua itu? Pak Budi. Oke, Ampun Gus, ampun Gus. ayam pedas apa lagi? Ada ini bebek, Bebek, apa lagi? bakso, ayam bakso. Ayo, pas puasa tak iming-iming semua. Ayo, enak semua itu. Nasi goreng, es krim. Wah, menunya banyak itu. Ada es puter, Es puter, ada ladrang, ladrang, ada peyek juga sekarang. peyek, kerupuk, apalagi angkut semua Pak Rono, angkut semua. Di supermarket Gus. Nah, padahal Pak Yono di depan sampean ada yang Iya. cuma jual 1 rombong, jual apa? Roti, gitu? Betul Jual Gus, betul. roti. Dan dia tidak punya apa?
kios, tidak punya ruko lah. Tapi dia tetap dicukupi Allah dengan rizkinya itu. Sampean Nggih. juga dicukupi Allah dengan rizki yang diberikan ke sampean. Nggih, nggih. Gitu lah. Ya, jadi itu sudah sesuai kadarnya masing-masing. Kita tetap harus bekerja keras betul, tetap untuk mengembangkan bisnis atau usaha kita. Tapi kita harus betul-betul tetap sadar bahwa rezeki itu Allah bagi menurut kadarnya masing-masing. Kenapa? Karena kalau kan nggak kayak gitu nih. Faman ladzina fuddilu birati rizqihim ala ma malakat aymanhum fahum fihi sawaun. Nanti kalau kita nggak banyak bersyukur, kita itu nggak mau berbagi rezeki kita sama orang yang berhak. Kalau di sini disebut sebagai hamba saya yang kamu miliki. Kita kepada siapapun yang membutuhkan. Nggak mau. Jadi begitu dikasih rezeki, merasa bahwa rezeki itu hasil kerja kerasnya, hasil apa? Hasil kehebatan bisnis strateginya. Merasa bahwa itu, ini gara-gara karena ini apa, rezeki ini, kekayaanku ini adalah karena apa? Karena usaha, karena ilmuku, karena kehebatanku, gitu. Kata Fir'aun itu. Iya. Jadi ini adalah karena aku, gitu. Coba itu nanti jangan buka sendiri dalam surat Al-Qasas itu. Jadi bagaimana orang kalau sudah lupa itu tidak mau, biroti, tidak mau memberikan rezeki yang mereka miliki itu, karena merasa miliknya. Nah kalau tadi kan merasa semuanya dari Allah, baik sedikit maupun banyak. Apa binikmatillahi yajhadun? Loh, mereka kan ujuk-ujuk kemudian terhadap nikmat Allah itu mereka ingkar, merasa bahwa itu miliknya lah. Kalau kamu loh, kalau itu milikmu, kalau nggak dikasih kaki, nggak dikasih mata, nggak dikasih nafas, ya bisa nyari rezeki kita. Kalau otakmu dikasih kanker otak atau kemudian hilang ingatan, loh kamu bisa mikir strategi bisnis. Kok terus merasa itu milikmu itu loh. Nah itu fungsinya ngaji subuh untuk ngingetin kita semua biar nggak kebablasan. Ya kan? Merasa rumahnya bagus, mobilnya mewah, terus ini karena kesuksesanku, karena kehebatanku. Apa toh mas mbak? Nanti kasih sakit gigi sama nggak bisa ke sawah, nggak bisa ke toko, nggak bisa ke kantor kok. Sakit gigi tok baru di rumah, ya kan? Mikir, bisa mikir. Ya, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat. Demikian pula sampean dikasih pasangan dari kalangan kalian sendiri. Maksudnya apa? Manusia ya dikasih pasangan manusia. Enggak dikasih pasangan manusia kawin sama anjing, ya ndak. Tapi ada di luar itu sudah enggak karu-karuan. Manusia nikah sama anjing, manusia minta nikah sama lemari. Ada itu. Sudah ada yang memang nyari perkara. Ada yang menikah dengan lapangan golf. Ya, memang manusia zaman akhir. Tapi Allah menciptakan kita dari pasangan kita, dari jenis kita sendiri. Jenis kita juga yang normal. Laki ya nikah sama perempuan, perempuan ya nikah sama laki. Enggak kok sekarang enggak karu-karuan ini. Kemudian min azwajikum itu Allah jangan lakum menjadikan untuk kalian apa? Banin, anak-anak, wahafadatan, cucu-cucu. Coba kalau LGBT gitu, perempuan sama perempuan bisa hamil. Ya punah, laki-laki sama laki-laki, ya punah. Memang itu dikampanyekan oleh pihak-pihak yang ingin manusia punah. Pasangan-pasangan semacam itu atas nama hak asasi lah. Omong kosong, semuanya itu karena memang biar manusia punah, biar banyak penyakit, sehingga industri mereka laku. Ya, kalau mengikuti Allah, warazaqakum minat thayyibat, Allah memberi rezeki dari hal-hal yang baik-baik. Jadi kalau sampean juga begitu, dikasih anak berapa saja sama Allah, insya Allah, Allah akan memberikan rezeki. Afabil batili yu'minuna wa binikmatillahi hum yakfurun. Apakah kamu akan terhadap mengapa mereka beriman kepada yang batil malah kepada Allah tidak beriman?
Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'aw wa la yastati'un. Mereka malah menjadikan hal-hal lain. Bersyukur atas rezeki kok dadak malah kepada hal-hal selain Allah. Ya kan, sekarang kan mulai tumbuh lagi itu ritual-ritual yang sudah dibersihkan oleh para wali dulu, sekarang ditumbuhkan lagi itu. Minta ini ke si A, si punden ini, punden itu, ya kan, gerumbul ini, gerumbul itu, pohon ini, pohon itu, mbah ini, mbah itu. Sudah dikasih itu dari Allah semua. Nah, minta kepada Allah, upaya keras malah tidak karu-karuan. Minta ke laut lah, minta ke hutan lah, minta. Ya memang di laut ada rezeki, Allah ngasih di sana, tapi mintanya kepada Allah dengan usaha di situ, bukan minta kepada laut. Gitu kan? Di hutan banyak rezeki, iya, tapi bukan kemudian menyembah, memuji hutan, memujinya kepada Allah. Allah memberi rezeki lewat hutan. Di tanah juga begitu. Tidak usah mendem-mendem kepala kerbau biar bumi merestui kita. Allah yang memberi restu. Bumi hanya melaksanakan perintah Allah untuk mengeluarkan rezeki untuk kita. Gitu lah. Memang Allah berfirman, dan kami keluarkan rezeki dari bumi gitu. Tapi yang mengeluarkan Allah. Bumi pun tidak mengeluarkan rezeki kalau nggak ada izin dari Allah. Bukan berarti kemudian kita lalu bersyukurnya kepada bumi. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada bumi dengan cara apa? Tidak dengan cara yang tidak dengan cara yang dilarang Allah. Bersyukur kepada bumi, boleh. Gimana caranya? Dengan cara tidak merusak bumi. Tidak melakukan kerusakan, la tufsidu fil ardh. Sudah melestarikan bumi. Jadi bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada sesama juga begitu. Ya, caranya yang keliru. Nah, maka harus kita benarkan. Gimana? Wala tadribu lillahil amsal, fala tadribu lillahil amsal. Maka jangan membuat tandingan, perumpamaan, semisal, sekutu-sekutu untuk Allah. Jangan. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Jadi hal-hal yang sudah dulu dibersihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di Jazirah Arab sana, kemudian di sini juga dibersihkan oleh para wali di Nusantara, sudah. Kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Gitu ya. Tanpa ditambah kurangi, dicampur-campur dengan yang enggak benar. Kita murnikan kembali bahwa Allah yang memberi rezeki kita. Gitu dulur, ya. Alhamdulillah. Ini tanggal berapa Muharram? 10 Muharram. Puasa dulur? Puasa nggih, insyaallah nggih. Allah puasa. Oke. Tapi memang ya namanya tadi itu mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita. Oke, ada yang mau disampaikan? Izin Gus. Iya. Yang ingin Kamu bisa silakan. Begini Gus, saya mau nanya ini karena sebagai orang Islam itu kan ada rukun iman yang ke-6, ada rukun iman yang 6. Nah, satu rukun iman itu pertama yaitu iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada Rasul, ketiga iman kepada kitab Allah, keempat iman kepada Rasul, dan kelima iman kepada hari kiamat. Keenam pada kodok dan qadar. Nah, salah satu rukun iman ini ada salah satu yang tidak diimani oleh orang. Misalnya untuk iman kepada Allah sudah sholat intinya, walaupun belum bisa genep itu udah sholat, itu intinya kan sudah percaya bahwa ada Allah gitu. Dan percaya kepada malaikat, semuanya percaya. Ada salah satu misalnya tidak mau percaya kepada kitab Allah. Misalnya seperti yang disampaikan Al-Quran itu seperti itu kan dongeng gitu, misalnya dongeng dianggap itu adalah tafsiran manusia gitu.
Berarti itu kan tidak percaya pada, tidak iman kepada Allah. Dan tidak percaya gitu pada firman Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Padahal isi Al-Quran itu kan mutlak firman Allah yang disuruh Rasul-Rasul untuk menyampaikan kepada umatnya. Namun orang ini tidak menganggap, mengabaikan. Nah itu yang saya tanyakan, apakah orang seperti ini disebut sudah beriman atau belum gitu loh Gus. Matur nuwun. Bu Mufida coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 85. Al-Baqarah ayat 85. Ampun nggih. Oke. Mesti Al-Baqarah 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu atau sesamamu dan mengusir segolongan dan kamu dari kampung halamannya, kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian. Di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Jadi dalam ayat itu sudah dijelaskan bahwa di zaman Bani Israel itu sudah ada orang yang ingkar terhadap sedikit dan sebagian isi percaya itu misalnya yang sering sudah sampaikan, orang-orang kafir itu percaya loh. Ya. You are mute, Gus. Ya. Ketika mereka ditanya misalnya, siapakah yang menyembah Allah? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Jadi orang-orang kafir Mekah itu percaya. Mereka disebut kafir hanya karena tidak percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gitu. Jadi mereka percaya. Ada juga yang kemudian mereka percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tapi mereka tidak mau untuk diperintahkan sholat misalnya, atau meninggalkan riba, atau meninggalkan sesembahan mereka, bukan sesembahan ya, misalnya kayak kalau mau berangkat harus tetap mengundi dengan anak panah, berangkat kerja, tidak mau ninggalin itu. Jadi bahkan ada sampai suatu saat itu begitu, ya Rasul, saya mau masuk Islam, tapi jangan suruh saya berhenti zina, jangan suruh saya berhenti minuman keras. Oh gitu. Kata Nabi, ya gini aja, kamu jangan bohong aja dah. Cuma gitu aja, nggih. Nah, satu saat dia pulang nih. Pulang, terus ya biasa dia memang ahli zina. Terus pada saat dia mau zina, terus dia ingat, wah nanti saya ketemu Nabi lagi. Nanti kalau saya ditanya, kamu zina atau enggak? Masa saya bohong? Saya nggak boleh bohong kan? Nah, kalau jujur mah, dia nggak jadi zina.
Terus dia mau minum minuman keras, memang ahli minuman keras ya kan. Kemudian tanya lagi, waduh nanti kalau saya minuman keras lalu ke masjid, ditanya tadi kamu minum enggak, masa saya bohong. Padahal dilarang bohong tak tadi. Akhirnya dia juga enggak mau. Nah artinya sejak dulu memang banyak orang yang ingin membagi-bagi keimanannya. Nah itu disebut takfuru nabi ba'dil kitab, watuk minu nabi ba'dil kitab. Kamu ingkar pada sebagian keimanan itu, tapi iman terhadap sebagian yang lain. Nah, pada hal yang semacam ini kan kemudian ada pembagian iman itu, Bu Mesti. Ada iman yang baru yakin, ada iman yang baru ainul yakin, dan ada iman yang hakul yakin. Ya memang tingkatannya iman segitu. Wallah nanti seperti apa Allah akan memberikan seperti itu. Karena iman itu kan sifatnya integral ya. Kamu iman kepada Allah. Berarti kan kamu juga beriman terhadap seluruh perintah dan larangan Allah. Itu termasuk Allah menyatakan bahwa ada malaikatku, ada kitabku, ada rasulku, ada kiamatku, ada takdir baik dan buruk, itu ada semua, harus diimani berarti. Nah kalau ada sebagian itu tadi sifatnya, makanya kita harus mencapai keimanan itu memang tobakon antobak ya, dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya. Nah kalau ada orang yang baru belajar, nah apa-apa, kita sadari, masih bersyukur, dia masih ada satu level keimanan, bagaimana caranya kita dampingi agar naik, gitu ya. Jadi ya masih luwung lah, aji luwung itu apa? Luwung itu mending, nah gitu. Meskipun di mata Allah mendang-mending itu tidak ada, kita harus benar-benar kafah, nggak boleh kemudian kita mending masih masuk neraka 2 hari, jangan gitu. Kita harus bagaimana agar tidak masuk neraka sama sekali kan gitu. Nah, meskipun di dunia ini konsepnya tetap harus menyadari tahapan orang di dalam meningkatkan dirinya di dalam hal kebaikan. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita makin hari dimampukan Allah untuk tetap sehat, untuk tetap jasmani rohani ya, minta dikasih kesehatan jasmani rohani dan diberikan Allah kemampuan untuk tetap ngaji. Sekarang caranya gimana? Diberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Ya, mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena kalau sekedar ilmu saja khawatir kayak analogi onde-onde kemarin yang kita tiap hari beli onde-onde tapi nggak dimakan, disimpan aja dalam lemari. Onde-onde menumpuk tapi ya jadi busuk. Nah, kita juga gitu, ilmu yang kita dapat tiap hari, ayo kita cicil, kita amalkan. Meskipun belum bisa 100%, ya kita nyicil lah mengamalkannya satu demi satu. Yang jelek ditinggalkan satu demi satu. Semoga Allah maafkan. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt wa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa tanastina min al-jinn syaitan. Rabbana natina wa lina sabina. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa qina lana wa Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika syaitan. Allah ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil lana rahmatan bi adadil qadil amtar wa bi tawakkal al Rabbana mana faktubna ma syahidin ya Allah Allahumma afriq lana sabra wa tawaffana muslimin Rabbana Allahumma fatiri samawati wa alimul ghaibi wa syahadati. A'udzu billahi min judil bala wal badar syaqwa wasil ghadam syamatatil a'da Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wa taqwa. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa narabbika bil izzati ma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana